Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berikut ada video konseling individu yang dibuat oleh saya Muhammad Aryadila Arsyita, NPM 2021 0150 0180, mahasiswa semester 3 jurusan Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling dengan dosen pengampu Ibu Fidriani, MPD Konselor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Arya. Ya, betul. Ya, sebelumnya dengan siapa ya? Saya Bos. Oh, Bapak Engkos tinggal di mana ya, Pak? Saya tinggal di daerah Cilengsi. Oh, di Cilengsi. Oh ya, sebelumnya ada keperluan apa Bapak ingin bertemu dengan saya? Kebetulan dapat info dari teman. Saya memang banyak ada masalah. Masalah apa ya kalau misalnya saya boleh tahu? Masalah dalam pekerjaan lah, biasalah kalau punya pikiran tahu sendiri. Sama pada duit itu kan, jadi maksud saya ke sini tuh saya pengen cari solusinya gimana nih cara ngadepin orang yang gimana sih sama saya, nggak senang nggak suka. Emang kalau boleh tahu Bapaknya ini kerja udah berapa lama, Pak? Belum lama, saya baru beberapa bulan, masih dibilang anak baru lah, cuman senior saya nggak suka. Tapi saya dalam pekerjaan itu udah menguasai, maksudnya udah berpengalaman lah di bidang pekerjaan seperti itu, udah tahu. Jadi mereka yang senior itu nggak terima kalau melihat saya lebih tahu. Itu kerja di bagian apa tuh kalau boleh tahu? Maksudnya di perusahaan apa gitu, terus bagian apa gitu. Kalau saya di bagian percetakan, kita bahan nih kita dicetak. Berarti bagian pembuatan, kalau dibilang di perusahaan itu bagian produksi apa? Ya produksi lah. Kalau boleh tahu kenapa kok Bapak bisa beranggapan bahwa teman Bapak ini gak suka gitu sama Bapak gitu? Jadi kayak entah julid atau gimana gitu. Ya, Kan pasti ada sebab dan akibat gitu. Gak mungkin setiap orang itu bisa main julid atau gak senang, gak suka sama kita gitu. Kalau misalnya kita aja nggak tahu kalau misalnya mereka bisa kayak gitu. emang pas awalnya itu kan atasannya nyuruh saya kayak coba kerjain nih kayak produk baru ya. Kebetulan produk baru itu saya sudah tahu ya, di situ saya dan saya disanjung-sanjung. Nah untuk yang senior ini mungkin dia ngedengar mau ngeliat juga bisa. Nah dari situ mereka nggak tenang dan saya pun sempat ditegur sama mereka ya, jangan sodeh kalau jadi anak baru. Nah saya situ udah minta maaf gitu. Makanya saya so tapi saya tahu gitu. Makanya saya berbagi gitu. Apa yang saya tahu ya saya terapkan gitu. Saya lebih mempermudah kerjaan kita nantinya, buat saya saja kan buat semuanya. Tapi mereka nggak terima gitu Pak. Jadi saya bingung gimana solusi buat saya. Tapi kalau misalnya dari atasan Bapak sendiri gitu, apakah dia tahu kalau misalnya teman-teman Bapak itu banyak yang nggak suka sama Bapak, atau hanya sepemikiran Bapak aja gitu, tapi atasan nggak tahu gitu? Atasan nggak tahu, ini hanya feeling saya ya, karena mereka kan sempat tegur saya, jadi saya beranggapan saya nggak enak gitu. Jadi gimana saya menyelesaikan masalah itu tanpa ketahuan pengawas, langkah apa yang harus saya ambil. Sebelumnya Bapak udah sempat diskusi belum sama teman yang punya masalah ini? Maksudnya kan jadi Bapak yang disuruh atau enggak Bapak kayak ibaratkan ngadu skill gitu sama dia. Kayak misalkan mereka ngiri kenapa dia anak baru bisa, sedangkan gue yang udah lama gak bisa gitu. Pastinya kan dia juga anak lama itu pasti bisa, bahkan harusnya lebih bisa dari Bapak ya, yang anak baru gitu. Bapak nggak nyoba buat ngetes skill sama mereka atau gimana? Jadi senior tuh hanya gimana sih,
pas mereka ditanya tuh bilangnya ada diam, jadi nggak ada gerak sedangkan ini anak baru nih. Jadi gimana saya mengimbangkan kayak dicobalah kak gitu kan. Saya coba akhirnya bisa, dan mereka yang nggak mau nyoba, tadinya mereka tuh kayak mau nyoba cuma ragu-ragu, jadi nggak mau gitu, nggak berani lah istilahnya, karena itu produk baru gitu. Berarti kalau kayak begitu bapak yang memberanikan diri untuk mencoba, sedangkan bapak sebelumnya nggak mau menolak dulu dengan artian gini, bapak ini kan karyawan baru, sedangkan banyak di sana senior, kenapa bapak nggak ngajuin gitu, maksudnya gimana kalau misalnya yang senior aja gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kasarnya bapak sebagai anak baru gitu kan, bapak kayak langsung memberanikan diri buat mencoba hal baru itu gitu. Kenapa bapak nggak mengusulkan ke atasan bapak buat yang senior aja dulu? Terus juga saya salah, saya mau gimana, sedangkan kan atasan kita itu udah bingung nih, mau ekspor itu kan udah mepet Ya. cuman jangka waktu tinggal beberapa minggu. Nah sedangkan buat produk ini yang baru nih belum ada yang bisa, sedangkan atasan juga kayak setengah-setengah gimana sih itu, karena kayak nyari nih pengen tahu seniornya belajar apa enggak. Ya udahlah akhirnya saya memberanikan diri buat coba, dan kata saya ya emang produk yang kayak gitu saya udah pernah megang, jadi saya nggak bilang kalau saya bisa, enggak. Coba dulu pada saya gitu. Akhirnya bisa. Berarti kalau misalnya dari atasan sendiri nih, berarti dia itu nggak ada kayak mengetes antara senior sama junior. Jadi dia langsung bertanya kepada seluruh karyawannya bahwa siapa yang mau mencoba produk baru ini, maka langsung dicoba gitu. Jadi tanpa ada kata tes mengetes si A, si B, si C, si D-nya. Berarti langsung siapa yang berani, dan di situ kamu yang berani, dan senior itu kayak ngiri pas di saat kamu berhasil. Ya begitu lah kurang lebih. Nah, berarti kalau di situ seharusnya itu perusahaannya, dari perusahaannya sendiri itu harusnya ada yang namanya tes mengetes gitu. Jadi sebelum ada yang memberanikan diri, harusnya kita dilihat tuh kalau dari perusahaan itu harusnya kayak dites dulu gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya udah dites terus emang dianya nggak bisa, baru kalau misalnya pas giliran kamu yang dites kamu bisa, ya kamu nggak salah. Dan di sini tuh sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi cuma di sini tuh mereka aja. Jadi senior kamu itu yang ibaratkan kayak ada rasa iri, terus kayak dengki gitu sama kamu tuh. Jadi dia tuh kayak merasa tersaingi gitu. Dan jelas-jelas di sini nggak ada nggak ada, kalau di tempat kerja tuh biasanya nggak ada yang namanya junior sama senior. Jadi semua itu sama seharusnya. Tuh. Jadi siapa yang cepat, siapa yang bisa, ya dia yang harus direkrut gitu. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya yang namanya perusahaan itu kan pasti ada di tesnya dulu dong sebelum masuk. Jadi nggak asal main nerima karyawan baru aja gitu. Dan kebetulan kalau saya kan masuk gawe itu ya tahu sendiri lah Pak, zaman sekarang kayak gimana. Kalau saya nggak lulus tes karena emang saya dibawa sama orang. Itu emang ada saudara. Jadi saya dibawa, jadi mereka tuh tahu nggak harus dites lagi. Jadi kan saya emang udah pernah pegang tuh dalam usaha percetakan, jadi tahu lah nggak ada lagi gitu. Saya udah kasih. Makanya pas itu ya temen yang lain pada dites, kalau saya enggak, main langsung aja. Karena mereka udah tahu, cuman mungkin atasan yang lain nggak tahu.
Ya jadi emang apa ya namanya, sekarang itu banyak perusahaan itu yang tanpa mengetes karyawannya gitu, jadi dia tuh mayoritas itu bawaan ya kalau misalnya karyawan. Kalau zaman sekarang ya bahwa setiap perusahaan saya dia semua karyawan tuh bawaan. Ya, jadi dia itu langsung kayak misalnya siapa yang bisa dan dia cocok ya direkrut gitu kan. Kalau misalnya gak bisa ya bakalan stuck di situ aja, nggak bakal ada perkembangan. Nah, kalau misalnya orang yang walaupun dia bawaan gitu kan, walaupun bawaan atasan sekalipun, kalau misalnya emang dianya kerjanya ya gitu-gitu aja ya pasti buat dia sendiri aja itu nggak bakal berkembang. Jadi saran Bapak solusinya yang baik gimana? Ya kalau saran dari saya sih, kalau misalnya kamu punya bakat ya terus tunjukkan bakat kamu ke atasan kamu, biarin, jangan didengerin teman-teman kamu. Misalkan dia nggak suka sama kamu ya biarin aja, selagi itu nggak ngelewatin batas ya nggak apa-apa, maksudnya terus tunjukin gitu. Kan biasanya kalau misalnya di perusahaan itu kan dia nggak main ini ya namanya, nggak bakal main fisik, pasti cuma kayak misal omongan, kayak entah itu ngehasut si A, si B, si C biar nggak ngedeketin kamu gitu kan. Iya, banyak kan pasti. Ya, jadi saran saya kalau misalnya di perusahaan itu, kalau misalnya selagi kamu punya bakat, punya skill yang bagus buat perusahaan dan kamu juga masih merasa nyaman kerja di situ, ya menurut saya sih ya pertahankan gitu. Selagi kamu belum ada pemikiran buat buka percetakan kamu sendiri dan juga kamu belum dapat kerjaan yang lebih bagus lagi buat kamu gitu. Jadi ya menurut saya sih ya pertahanin gitu. Toh nanti juga dia nggak bakalan terusan kayak begitu. Jadi ntar juga dia bakalan lama kelamaan dia bakalan bisa berubah atau berhenti sendiri gitu. Toh nanti dia juga kalau misalnya seandainya butuh sama kamu, dia juga bakalan nyamperin kamu gitu. Oke, maksudnya sekarang dia mau musuhin kamu gitu, bahkan dia menghasut teman-teman kantor yang lain, karyawan yang lain itu buat ngejauhin kamu. Pasti dalam waktu dekat, misalkan dia disuruh sama atasan yang nggak bisa, pasti dia belajarnya sama kamu gitu. Pasti dia kayak nyari tahu ilmu tentang desain atau tentang dunia percetakan itu pasti dari kamu gitu, karena kamu itu yang lebih paham ilmunya dibandingin dia gitu. Jadi dia bakalan terus gitu kan, bakalan cari kamu dan kamu juga jangan samanya gitu. Kalau misalnya dia cuek, kamu cuek, ya samanya ya malah makin jadi gitu. Jadi kalau misalnya saran dari saya, sebaiknya kalau kamu ketemu teman kayak gitu ya kamu sering kayak tegur sapa, walaupun dianya cuek, apaan sih gitu, apaan sih, ya kamu terus aja lakuin hal-hal seperti itu. Jadi jangan dia cuek ke kamu juga cuek ke dia, jangan kayak gitu. Jadi kalau kita sesama teman di kantor ya kalau misalnya dia ngelakuin kejelekan, kita jangan ngikutin gitu, kita ngikutinnya ke hal-hal yang baik aja gitu. Berarti saya nggak harus sampai ikut, kalau dia benci ya saya biasa aja gitu. Ya kamu biasa aja gitu, Kayak normal aja. Kamu Mau normal. dijawab enggak ya Belakangan pasti dia juga bakalan bakalan ngedeket kok ke kamu. Pasti dia juga bakalan respect kok ke kamu gitu. Kalau misalnya sekarang dia cuek, pasti nanti dia bakalan baik gitu, bakalan nyapa gitu ke kamu, nggak bakalan selamanya dia cuek gitu. Jadi gimana? Nah, mungkin akan saya coba. Tapi sarannya baik juga sih Pak. Makasih juga atas sarannya. Akan saya lakukan juga.
Tapi ada lagi nih, belum lagi ya. Boleh, silakan diceritain. Ceritain masalah yang sama temen juga gitu. Iya. Ada juga gitu yang ini masalah baru gitu. Masalah gaji. Kenapa tuh terlalu gaji? Kok bisa katanya saya anak baru bisa sama gitu. Hanya gara-gara yang dites itu saya bisa, jadi gaji saya itu langsung naik, diratain sama anak yang udah senior. Nah saya kan baru 2-3 bulan, cuma sampai ini gaji juga udah terima. Kalau misalnya buat masalah gaji, mungkin sebelumnya dari gaji kamu yang sebelumnya, terus kamu nyoba desain yang tadi, terus kamu jadi naik gaji, mungkin itu bonus atau gimana? Apa sebelumnya sempat kayak misalnya diobrolin gitu sama atasan kamu? Enggak. Jadi dia langsung besoknya pas jadi nih produk, terus dibawa tuh ke atas sampel, dicek sama yang punya perusahaan, oke, bagus. Itu kata dia naikin aja gajinya. Nah kalau ada produk baru kasih aja ke dia. Itu sempat dipanggil ke kantor. Dia juga sempat nolak karena takutnya kan kerja pasti gak bakal terima kalau tahu. Kalau naik ya kewajaran, kata dia. Apa itu makan, itu apa sih namanya, itu kelebihan kamu kan. Kamu harus cepat angkat lah, tahu timbang yang lain tuh mereka nggak mau nyoba, nggak ada usaha buat nyoba kan. Makanya saya udahlah, udah nggak apa-apa. Terus saya minta sama dia supaya yang lain tuh nggak tahu, katanya dia. Cuman kan suatu saat nanti pasti pak. Nah langkah apa yang harus saya ambil gitu, ibarat kata lain waktu ini lusa atau nanti saya ketahuan bukan itu udah naik. Tapi sebelumnya tentang masalah gaji ini belum pernah dibicarain sama atasan. Jadi Jadi saya dipanggil kantor langsung saya dijelasin. Jelasinnya berarti kalau seandainya gaji kamu naik gitu kan, nah terus kalau misalnya seandainya nanti ada produk baru lagi, jadi diserahinnya ke kamu. Jadi saya yang harus bisa gitu. Dan di situ kamu gak nanya sama dia, maksudnya kok bisa gitu, gaji saya naik gitu, apa ini uang gaji naik itu sebagai bonus buat saya atau gimana gitu? Nggak ngomong, maksudnya Dia nggak ngomong, cuma hanya menghargai kelebihan saya aja. Kamu punya bakat gitu. Berarti dari yang kata habis produk itu sampai seterusnya itu gaji kamu tetap segitu atau hanya di 1 bulan itu aja? Seterusnya kata dia seterusnya, karena bakal ada produk baru lagi. Jadi sebelum produk itu istilah katanya jalan atau ya saya akan belajar dulu gitu, dikasih dulu sama dia. Ini produk ini belajar dulu dalam waktu seminggu lah, kalau nggak 2 minggu. Nanti kalau udah pas hari saya sudah kelar. Dan kebetulan kan saya emang punya kenalan banyak juga, nggak cuma 1-2. Jadi dia bilang kalau semisal ini kamu bagus, mungkin kamu akan saya akan kasih atasan kayak gitu. Saya makin was-was lah, takutnya kan bukan masalah jabatan. Iya. Saya jadi takut. Tadinya niat saya itu kayak berbagi apa yang saya tahu, saya bagi gitu. Saya kasih tahu buat yang lain saya tahu. Tapi kenapa malah sebaliknya? Ya sebenarnya sih kamu nggak salah gitu, karena kan niat kamu itu kamu nunjukin bakat kamu gitu
keahlian kamu gitu. Dan mungkin perusahaan juga yang menilai bahwa bakat dan kreativitas kamu itu cocok dan layak buat dihargai gitu. Dan kalau misalnya seandainya senior atau rekan-rekan kerja kamu tahu gitu, pasti kan bakalan dijelasin juga sama perusahaan gitu. Pasti kan di sini perusahaan juga kayak ibaratkan naikin gaji orang itu nggak sembarangan naikin gaji. Ya pasti ada kayak penilaian gitu. Dan pasti nanti juga dia bakal dijelasin. Pasti kalau misalnya kamu dilabrak sama senior atau sama karyawan yang lain, kok lu bisa sih, lu carmuk ya misalkan gitu, pasti nanti atasan juga pasti ada yang lihat, pasti dia ntar dipanggil dan bakalan dijelasin langsung gitu sama atasan gitu. Pasti kan nggak bakalan atasan diem aja gitu ngelihat karyawannya diperlakukan yang gak sewajarnya. Saya sekarang juga itu ya bersyukur aja apa yang udah saya dapat Ya, dan kamu juga jangan patah semangat buat berkarya lagi gitu. Pasti bakalan banyak pembelajaran juga buat kamu. Jadi kayak misalnya kamu ditugasin suruh buat produk baru lagi, ya berarti atasan tuh udah menilai kamu itu baik gitu, dan perusahaan itu maunya kamu lebih baik dari yang sekarang ini gitu. Ini bapak rokok nggak pak? Iya. Mau rokok nggak? Bapak nggak ngerokok ya? Enggak. Dan kebetulan saya kan hampir lewat di sini gitu, pengen ada Pak ada nih lagi di luar gitu. Tapi bapak nggak lagi sibuk kan? Enggak sih, kebetulan emang lagi nyantai, tadi lagi baca-baca buku aja. Paling itu aja sih Pak, saya sekalian keluar kan tadi beli rokok. Paling ya masalah itu aja. Makasih juga bapak udah mau bantu. Oh iya, sama-sama. Ya mungkin saran dari saya ya gitu aja. Jadi baiknya sih ya kamu jangan patah semangat gitu, walaupun diusilin sama teman kamu, misalkan teman kamu gak suka sama kamu gitu. Ya kamu balas dia itu jangan dengan keburukan, tapi dengan kebaikan, dengan kamu menonjolkan kayak kreativitasan kamu gitu, skill baru kamu gitu. Pasti dia juga bakalan kayak bertanya-tanya dan dia juga pasti bakalan mau belajar dari kamu gitu. Dan gak mungkin lah dia bakal terus-terusan kayak gitu. Dia nggak suka sama kamu, dia bakalan ngejelek-jelekin kamu terus, pasti yang ada nanti dia bakalan ngedekatin kamu buat belajar banyak sama kamu tentang kayak misalnya dunia desain, terus tentang dunia percetakan gitu. Ya mungkin ada yang perlu diceritain lagi, tahu gimana? Bapak udah malam juga ya. Jam berapa ini? Jam 9. Saya mampir aja ke sini. Oh iya. Sekalian gitu. Pengen kan sama kata teman apa aja karena kan orangnya salah saya masalah. Banget siapa juga bingung. Iya. Kasih ya Pak, saya mau langsung pamit pulang. Ya udah hati-hati ya. Jangan tekan dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.